sebuah kaidah penting, dalam ibadah seseorang harus mendahulukan dirinya. Misal, antum tidak boleh mengalah teman-teman sekalian, kalau ibadah yang sedang kita ditawarkan ini sebenarnya kita juga perlu. Contoh kasus, saya pernah di dekat rumah, seringkali saya berusaha menjaga kalau azan sudah di masjid. Satu waktu saya telat, subhanallah, iqamah sholat. Saya baru masuk, iqamah sholat. Di depan masih ada di saf pertama 3 tempat kosong. Saya sedikit mempercepat langkah saya. Bukan lari, karena dilarang oleh Nabi SAW. Tapi saya sedikit mempercepat saja langkah. Rupanya ada beberapa tetangga melihat saya agak cepat sedikit jalan, diberikan kesempatan. Silakan Pak, saya maju. Pada saat saya masuk ke saf, yang mempersilahkan saya masuk ke saf pertama tadi, dia sholat di saf kedua. Pertanyaannya, apakah ini boleh dalam agama? Padahal niatnya baik loh ya. Dia mau mengalah buat saya. Jawabannya tidak boleh teman-teman. Yang boleh adalah dia masuk dulu di saf pertama, kemudian dia lowongkan buat temannya, itu boleh. Nggak boleh dia mengalah kepada orang hal-hal yang dia butuhkan dalam hal ibadah, nggak boleh. Ini masuk dalam bab merendahkan diri, bukan pada tempat, nggak boleh merendahkan diri di sini. Misal contoh yang lain, antum ada uang buat umroh, berangkat umroh, sudah pergi umroh. Ada kesempatan ngumpul duit lagi, ternyata 6-7 bulan kemudian pengen umroh lagi. Ada saudara kita, adik atau kakak kita belum umroh. Lalu ada seseorang di antara kita mengatakan, saya sudah umroh 8 bulan yang lalu, biar dia buat saudara saya umroh sekarang. Benarkah perilaku ini? Niatnya baik loh ya. Ambil dari saya malam ini teman-teman sekalian, perilaku itu salah. Kenapa kok salah? Kan dia sudah umroh yang lalu, benar. Pertanyaannya, apakah umroh yang lalu sudah ada jaminan diterima? Hah? Apakah sudah cukup ibadah itu yang lalu? Bukankah setiap hari ada buku amal kita? Nggak bisa. Kita umroh lagi. Kalau ada kelebihan rezeki, ajak dia bersama. Itu baru benar. Letakkan pada tempatnya nih. Ya kan? Harusnya begitu. Usahakan teman-teman kita selalu hadir di setiap kantong-kantong amal soleh. Dan jangan sia-siakan itu. Contoh kasus. Saya nggak tahu pernah saya sampaikan atau tidak ini, tapi saya terlintas sekarang, saya ingatkan kembali. Kalau teman-teman lagi naik mobil, si A sama si B naik mobil sama-sama. Subhanallah, waktu si A pemilik mobil dan si B duduk di sebelahnya, berhenti di lampu merah, ada orang fakir miskin ketuk jendela, minta bantuan. Pemilik mobil si A buka kaca mobil, dia keluarkan uang 10.000 rupiah. Kira-kira kalau antum di posisi si B, apa yang antum lakukan selama ini? Hah? Paling antum bilang, oh sudahlah, kau sudah bantu sudah. Iya nggak? Hah? Benar gak ini? Ini kalau saya punya cambuk, saya cambuk nih. Nggak ada yang nyaut. Umumnya orang gitu. Peluang emas di depan matanya untuk masuk surga, dikasih orang lain. Apa yang harus dia lakukan? Dia ikut. 10.000, ini 10.000 juga titip ya, saya ikutin. Atau dia jadi pemicu. Misal gini, fakir miskin itu lewat, sebelum datang ke mobil, tuh orang miskin, kita bantu yuk, sama-sama. Kita dapat pahala amar ma'rufnya, dapat pahala sedekahnya. Ini enggak, ya sudah dikasih, sudahlah. Sama saja temannya masuk surga, dia enggak. Dicatat amal soleh buat temannya, dia tidak. Ini keliru ini. Kerjakan. Banyak orang begitu. Selalu bangga, teman-teman saya penghafal Al-Quran. Itu teman-teman kamu gimana? Gitu. Itu teman-teman dicatat kok. Bangga dengan orang tuanya, ayah saya kiai, itu ayah kamu gimana caranya? Ibu saya itu setiap habis subuh baca Quran, ya ibu kamu baca nggak? Gimana? Harusnya begitu. Makanya pepatah bahasa Arab yang bijak mengatakan, laisal fata man yaqulu kana abi kada wa kada. Bukanlah seorang laki-laki, seorang yang cerdas, yang mengatakan dulu ayah saya begini dan begitu. Dia bangga dengan ayahnya. Ayah saya dulu selalu bawa umroh, ayah saya bawa haji, ayah saya bantu orang miskin, ayah saya membantu keluarga. Ayah kamu sudah aman. Aman tuh dicatat sama ada malaikat Allah titipin, sekretaris nggak dibayar, gratis. Catat semuanya, gitu kan. Kamunya buat apa? Lalu pepatah ini mengatakan, walakinnal fata man yaqulu ha anadza. Seseorang yang cerdas yang mengatakan, ini saya. Dia berkata pada dirinya sendiri, ini saya. Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu beribadah sudah apa? Contoh yang lain teman-teman. Anda lewat masjid, antum lewat masjid itu lagi taruh celengan, minta sumbangan.
Kita udah sumbang kemarin 100.000. Kalau antum lewat, mampir lagi nggak kasih? Hah? Jujur aja, nggak apa-apa. Di majelis salim saatnya salah. Nanti diperbaikin. Biasa, setan bisikin kita, kan sudah bantu kemarin. Benar, baik. Yang kemarin sudah dicatat. Ada buku amalnya, tanggal 17 kemarin sudah, tanggal 18. Nah, yang hari ini gimana? Mampir kasih lagi. Kan gitu.